Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang ruwaya pada ikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Simak dengan baik ya. Nah, ruwaya pada ikan, di mana ruwaya ini merupakan perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan mencari makan. Ruwaya ini merupakan bagian penting dari daur hidup ikan, di mana tujuan ruwaya pada ikan ini ada tiga. Yang pertama, ruwaya pemijahan, ruwaya mencari makan, dan ruwaya menghindari dari lingkungan yang kurang baik. Di mana ruwaya pemijahan itu merupakan ikan yang bermigrasi untuk berkembang biak, sedangkan ruwaya mencari makan merupakan ikan yang bermigrasi untuk mencari sumber makanan baru. Sedangkan ruwaya menghindari diri dari lingkungan yang kurang baik itu ikan yang bermigrasi untuk menghindari kelangkaan makanan. Contoh ruwaya pada ikan ini ada ikan salmon yang melakukan ruwaya untuk kembali ke perairan tawar, tempat mereka menetas. Selanjutnya juga ada belut Amerika dan Eropa yang melakukan migrasi terpanjang. Ruwaya ikan juga ada dampaknya. Yang pertama, ruwaya memerlukan energi yang banyak. Juga setelah melakukan ruwaya, indukan ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut. Setelah itu, tidak jarang setelah melakukan ruwaya, indukan ikan akan mati lemas. Selanjutnya, pentingnya studi pada ruwaya ikan. Pertama, studi mengenai ruwaya ikan merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Juga dengan mengetahui lingkaran ruwaya ikan, kita dapat menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahap kehidupan ikan. Ruwaya pemijahan merupakan perjalanan yang dilakukan ikan dewasa untuk kembali ke tempat pemijahan. Ruwaya pemijahan ini dilakukan untuk kepentingan perkembangbiakan pada ikan. Sehingga timbul pertanyaan mengapa ikan melakukan ruwaya. Jadi, ikan melakukan ruwaya ini untuk mencari makan, melakukan perkawinan, lalu menemukan habitat yang sesuai dengan keberlangsungan hidupnya. Nah, ruwaya ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada Catadromus, lalu ada Anadromus. Yang dimana Catadromus ini merupakan ruwaya ikan dari perairan air tawar ke perairan air laut. Sedangkan Anadromus ini merupakan ruwaya ikan dari air laut ke perairan tawar. Nah, selanjutnya ada contoh ikan yang melakukan ruwaya seperti ikan sidat, ikan salmon, di mana ikan sidat ini ikan yang sebagian besar hidupnya itu di air tawar, tetapi kadang-kadang bermigrasi juga ke laut untuk berkembang biak. Sedangkan ikan salmon, ikan yang sebagian besarnya itu masa hidupnya di laut, tetapi juga kadang kembali ke perairan tawar untuk pemijahan. Juga selain ikan sidat dan ikan salmon, juga ada ikan belida, baung, tapan, tilan, dan lais. Nah, di slide ini merupakan gambar dari contoh ikan yang melakukan ruwaya tadi, seperti ikan sidat yang mirip-mirip seperti belut, terus ada ikan salmon, ya, terus yang satunya lagi itu ikan belida. Nah, selanjutnya ikan melakukan ruwaya juga perlu persiapan, di mana harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai salinitas di suatu perairan. Yang ruwaya dapat memerlukan banyak energi, sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut setelah melakukan ruwaya. Selanjutnya ini ada ruwaya ke daerah pembesaran, yang dimana merupakan salah satu aktivitas ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya.
Ruaya ikan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti ruaya pemijahan, ruaya mencari makan, dan ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik. Di mana ruaya pemijahan ini merupakan aktivitas ikan untuk melakukan pemijahan, sedangkan ruaya mencari makan aktivitas ikan yang untuk mencari sumber makanan baru. Yang terakhir, ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik, yaitu aktivitas ikan untuk menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Kita masuk ke migrasi ikan, di mana merupakan perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi ikan ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti mencari sumber makanan baru, menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin, dan menghindari overpopulasi. Selanjutnya ada ruaya pengungsian, yang dimana ruaya pengungsian ini merupakan salah satu jenis ruaya ikan yang dilakukan untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Jadi misalkan pada suatu tempat terjadi lingkungannya itu kurang baik, jadi ikan melakukan pengungsian ke tempat yang mungkin lebih baik dari tempat sebelumnya. Nah, ikan yang melakukan ruaya sebagai upaya untuk menjauh dari kondisi yang tidak mendukung untuk hidup di suatu perairan. Misalnya kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pH, kurangnya oksigen, suhu yang tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi pada ikan atau ikan yang melakukan migrasi. Yang pertama itu ada suhu, salinitas, kematangan gonad, terus renang, yang terakhir ada intensitas cahaya, di mana suhu ini merupakan naiknya suhu dan perubahan geografis termasuk faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Jadi suhu akan mempengaruhi proses metabolisme pada ikan, sedangkan gerakan tubuh berfungsi sebagai stimulus saraf. Selanjutnya yang salinitas merupakan tingkat kandungan garam dalam air laut, danau, dan sungai. Ikan yang cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik pada tubuh mereka. Diketahui perubahan salinitas akan memicu ikan untuk melakukan migrasi ke tempat dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan tubuhnya. Selanjutnya ada kematangan gonad, di mana kematangan gonad ini salah satu faktor yang mempengaruhi ikan melakukan migrasi adalah kematangan gonad. Selanjutnya ada renang. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan bertulang keras lebih aktif berenang pada malam hari. Kebiasaan ini juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi pada ikan. Yang terakhir, intensitas cahaya, di mana intensitas cahaya ini juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, jenis ikan, hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membantu kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya tentang ruaya pada ikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di penjelasan saya selanjutnya. Bye-bye.